Dari Gedung Ditjen Bina Pemerintahan Desa Lantai 4 Jakarta. Mari kita saksikan Talk Show Bina Pemerintahan Desa. Pemerhati Desa, kembali bersama saya Rizky Hidayat pada program kesayangan kita, Talk Show Bina Pemerintahan Desa di YouTube channel TV Bina Pemdes. Dan pada kesempatan kali ini kami sangat berbahagia karena kita akan berdiskusi tentang pengelolaan alokasi dana desa. Dan syukur alhamdulillah telah hadir bersama-sama dengan kita narasumber, beliau sebagai salah satu pejabat di lingkungan Ditjen Bina Pemdes. Kami ucapkan selamat pagi kepada Ibu Farida Kurnianingrum. Selamat pagi Mas Rizky. Semoga sehat selalu ya Bu. Alhamdulillah. Dan salam sehat juga untuk kita semua. Salam sehat buat kita semua. Baik pemerhati desa, sebelum kita lanjut kepada topik utama kita, jangan lupa untuk memberikan like dan share-nya agar dapat terus mengikuti perkembangan informasi di TV Bina Pemdes. Dan juga besar harapan kami kepada seluruh pemerhati desa agar dapat memberikan komentar serta saran membangunnya agar dapat kemudian kami berikan respon. Dan mungkin bagi komentar terbaik akan kami jadikan topik pada edisi-edisi berikutnya. Karena mohon izin buka subdit, tema dari TV Bina Pemdes adalah untuk kita semua dan juga kita semua dapat memberikan kontribusi sehingga TV Bina Pemdes dapat menjadi edukasi, inspirasi serta solusi bagi seluruh pemerhati desa. Baik pemerhati desa, sebelum kita masuk ke topik utama kita, marilah kita simak sejenak tayangan pengantar berikut ini. Pemerintah sejak tahun 2014 telah memberikan alokasi dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan di desa. Penyaluran alokasi dana merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang besarannya paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten, kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dibiayai dari sumber pendapatan ini. Bagaimana pengelolaan alokasi dana desa yang baik sesuai peraturan undang-undang akan dibahas dalam talk show kali ini. Pemerhati desa, sebelum kita masuk ke topik utama kita terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa, mungkin Ibu Kasubdit kita perlu merefresh lagi pemahaman seluruh pemerhati desa bahwa sumber pendanaan yang ada di desa tidak hanya dana desa, tapi berdasarkan pasal 72 ayat 1 Undang-Undang 6 disampaikan bahwa dalam hal sumber pendapatan desa terbagi atas 7 sumber pendapatan. Mungkin ini Ibu perlu kita refresh kembali pemahaman seluruh pemerhati desa, apa saja 7 sumber pendapatan itu, apa perbedaannya, mekanisme pengelolaan seperti apa, dan juga apa urgensinya untuk diberikan di desa. Kami persilakan kepada Ibu Kasubdit. Baik, benar sekali Mas Rizky bahwa desa memiliki 7 sumber pendapatan desa berdasarkan pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. 7 sumber pendapatan desa itu seringkali agak terabaikan karena kita cukup terlena dengan yang bersumber dari dana transfer, yaitu alokasi dana desa dan dana desa. Sebenarnya desa cukup kaya dengan sumber-sumber pendapatan desanya. Yang pertama dari pendapatan asli desa, Mas Rizky. Pendapatan asli desa itu yang perlu kita perhatikan secara seksama karena dengan adanya stimulan dari dana transfer tersebut seharusnya bisa memberikan daya ungkit bagi pendapatan asli desa. Salah satu parameter untuk melihat bahwa desa itu berkembang secara signifikan adalah kita dapat melihat dari bagaimana pergerakan pendapatan asli desa dari tahun ke tahun. Pendapatan asli desa itu dapat diperoleh dari hasil usaha, hasil aset, kemudian juga swadaya partisipasi gotong royong, dan juga dari pungutan. Hasil aset itu sendiri dapat diperoleh dari bagaimana desa memanfaatkan atas hasil aset-aset yang diolah sedemikian rupa dalam bentuk pemanfaatan aset, baik itu melalui pola kerjasama desa, kemudian juga dapat dengan pola bangun serah guna, kemudian guna serah bangun, juga mungkin juga dengan pola sewa. Nah kemudian hasil usaha. Nah ini cukup seksi sekali ini Mas Rizky sebenarnya. Mungkin perlu pembahasan lebih lanjut nanti ke depannya di sesi yang lain terkait dengan sumber dari BUM desa. Karena setiap tahunnya kita selalu mengingatkan desa bagaimana melakukan penguatan terhadap BUM desa, badan usaha milik desa. Di mana dana desa dapat disertakan modalnya untuk pembentukan maupun penguatan BUM desa itu sendiri. Kemudian dari swadaya partisipasi gotong royong. Ini yang cukup meredup Mas Rizky karena mungkin desa sudah mulai terlena dengan honor-honor yang diterima ya masyarakat desa, melupakan bagaimana desa itu tumbuh dari swadaya partisipasi gotong royong masyarakat.
Nah, ini perlu teman-teman desa, pemerhati desa untuk menguatkan kembali swadaya partisipasi masyarakat desa. Tentunya dengan basis akuntansi kas pada pengelolaan keuangan desa, sumber pendapatan desa yang dari swadaya partisipasi gotong royong ini adalah yang dapat tertulis dalam bentuk rupiah. Sedangkan dalam bentuk barang ataupun jasa nanti akan ada pencatatan tersendiri atas hasil pelaksanaan dari kegiatan pembangunan yang ada di desa. Kemudian juga dapat bersumber dari pungutan desa, Mas. Nah, pungutan desa ini tentu harus didasarkan atas peraturan desa yang ditetapkan melalui musyawarah desa. Kemudian selain pendapatan asli desa, kita juga mengenal ada kelompok transfer, baik itu dana desa, alokasi dana desa, kemudian bagian dari hasil pajak dan retribusi pajak daerah dan retribusi daerah, kabupaten kota, juga ada bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun khusus yang bersumber dari provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian juga ada hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, lalu lain-lain pendapatan desa yang sah. Demikian Mas Rizky. Baik, terima kasih atas tanggapannya Bu Kasubdit. Adapun terkait dengan pola distribusi alokasi dana desa ini, sebagaimana penyampaian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan 10% dari dana perimbangan dari distribusi oleh kabupaten kota. Nah, apakah ada kemudian ketentuan terkait dengan sanksi apabila kabupaten tidak kemudian mendistribusikan ADD ini kepada desa-desa yang ada di wilayahnya? Baik Mas Rizky, jadi alokasi dana desa itu sebagaimana ketentuan yang sudah Mas Rizky sampaikan tadi, kabupaten kota memiliki tanggung jawab dan kewajibannya untuk menyalurkan sebesar paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten kota pada APBD-nya setelah dikurangi dana alokasi khusus. Nah, anggaran tersebut harus disalurkan kepada desa setiap tahunnya demikian. Kemudian bagi daerah kabupaten kota yang tidak mengalokasikan kewajibannya untuk alokasi dana desa tersebut tentu akan ada sanksinya Mas Rizky karena itu tertuang dalam undang-undang, kemudian dikuatkan dengan peraturan Menteri Keuangan yang dikeluarkan terkait dengan pengelolaan dana transfer daerah dan desa. Sanksi yang akan diberikan ini tentu ada bisa berupa penundaan atau pemotongan sebesar alokasi dana desa yang seharusnya menjadi kewajiban kabupaten kota untuk menyalurkan ke desa. Baik, terima kasih Bu Kasubdit atas pandangan yang telah diberikan kepada seluruh pemerhati desa bahwa ternyata distribusi alokasi dana desa ini menjadi penting sebagai bagian dari kemudian bagaimana kita nantinya mensejahterakan kepala desa serta perangkatnya dan sebagainya. Baik, pemerhati desa, sebelum kita masuk kepada topik, ini masih banyak sekali topik-topik menarik yang akan kita diskusikan pada edisi kali ini. Untuk kemudian kita simpan dan akan kita lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Baik, pemerhati desa, kita kembali lagi. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Ibu Kasubdit terkait dengan alokasi dana desa. Nah, sekarang mungkin kita akan masuk ke topik bagaimana kemudian dalam hal penyaluran dan juga perealisasian alokasi dana desa, apakah terdapat pola-pola penghitungan yang secara khusus perlu untuk diterapkan dalam hal distribusi alokasi dana desa ini. Untuk itu, kami persilahkan kepada Ibu Kasubdit untuk memberikan pandangannya seputar bagaimana pola penghitungan ADD ini. Baik, Mas Rizky. Jadi bagaimana kita menghitung agar ada ketepatan saat kita mengalokasikan alokasi dana desa tersebut.
Pasal 96 ayat 3 sudah menegaskan bahwa saat kabupaten kota akan melakukan pembagian alokasi dana desa yang kepada desa, terlebih dahulu yang perlu menjadi perhatian khusus adalah bagaimana kabupaten kota dapat menghitung secara baik atas kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Sebenarnya Mas Rizky, dari sini pemerintah sudah memperhatikan atas bagaimana kesejahteraan perangkat itu atau aparat pemerintah desa itu diperhatikan. Jadi saat pemerintah kabupaten kota akan menghitungnya terlebih dahulu, lihat kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa seperti apa. Nah, tentunya saat kita melihat atas kebutuhan penghasilan tetap tersebut, ada peraturan pemerintah yang perlu kita perhatikan, yaitu PP 11 tahun 2019 atas perubahan kedua dari peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 terkait dengan peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, di mana filosofis yang terbangun di situ adalah pemenuhan penghasilan tetap setara dengan golongan 2A. Dari pengalokasian tersebut, atas hal yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana dengan penghasilan yang harus diterima bagi kepala desa, sekretaris desa, juga perangkat desa lainnya. Di sini ada range-nya, Mas Rizky. Jadi bagaimana mulai kepala desa memperoleh penghasilannya. Nilainya kita berikan angka di situ adalah Rp2.426.640. Bahasa yang terbangun di situ ada pernyataan bahwa itu paling sedikit di situ. Artinya bisa lebih dari itu, Mas Rizky. Baik. Nah, jadi teman-teman desa yang tadinya memiliki penghasilan tetap di bawah itu tentu akan senang sekali. Dan tidak perlu khawatir bagi desa-desa yang penghasilannya kepala desanya sudah di atas dari itu. Nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena nilai ini adalah nilai paling sedikit. Artinya bisa lebih dari itu. Demikian halnya juga dengan sekretaris desa, Mas Rizky. Alokasi yang dinyatakan di situ adalah paling sedikit Rp2.224.420. Sehingga kalaupun lebih dari itu silahkan. Lalu ada pemikiran teman-teman kepala desa, wah range-nya dekat sekali ya antara kepala desa dan sekretaris desa. Tentu tidak demikian. Range itu silahkan dibangun oleh kabupaten kota dengan melihat kesanggupan keuangan alokasi dana desa itu sendiri. Kemudian demikian halnya juga dengan perangkat desa lainnya. Perangkat desa lainnya paling sedikit adalah Rp2.022.200. Artinya pun bisa lebih dari itu. Jadi bayangkan Mas Rizky, sebelum adanya undang-undang desa, ya, sebelum ditetapkannya PP 11 2019, cukup banyak variasi sekali yang muncul atas pendapatan dari para kepala desa dan perangkat desa tersebut. Mereka ada yang sangat rendah sekali dan mungkin ada yang sudah di atas nilai yang sudah ditetapkan pada PP 11 2019. Setiap hari mereka bekerja melayani masyarakat desa, bahkan mungkin 24 jam, lebih luas waktu kerjanya dibandingkan kita. Bisa saja tengah malam ada masyarakat desa yang ketuk pintu rumah kepala desanya, ya. Mungkin habis berkelahi dengan suaminya, semoga Mas Rizky nggak pernah mengalami itu ya. Amin, amin. Semoga jadi, ya Bu. Itu perlu menjadi perhatian khusus karena mereka ternyata masih ada yang mendapat siltap Rp300.000. Oh, baik. Nah, disinilah kehadiran pemerintah bagaimana untuk memastikan bahwa para kepala desa dan perangkat desa kesejahteraan mereka diperhatikan oleh pemerintah dengan adanya PP 11 2019 ini. Baik, Bu Kasubdit, mungkin menindaklanjuti hal yang tadi. Tadi disampaikan bahwa terkait dengan standar penghasilan tetap setara dengan golongan 2A, dengan penghitungan yang berbeda antara kepala desa, kemudian sekretaris dan juga perangkat lainnya, itu diatur dalam PP 11 tahun 2019. Iya. Yang mungkin menjadi pertanyaan pemerhati desa, bagaimana kemudian pola pengaturannya sebelum PP 11 ini lahir? Karena kita tahu tadi ada penghitungan berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan juga tingkat kesulitan geografis, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kemudian di era sebelum PP 11 ini mengatur kaitannya dengan siltap? Pastinya akan berbeda-beda setiap desanya seperti itu. Iya. Silakan. Sebenarnya sebelum adanya PP 11 2019, bahasan mengenai hal tersebut kan sudah terbangun di PP 47 dan ini tidak dirubah, khusus pasal 96 ayat 3 tidak dirubah. Nah, tentunya saat mereka mengalokasikan kepada desa masing-masing, hal ini yang terkadang kurang diperhatikan adalah di poin A.
mengenai kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Tentunya pemerintah daerah juga harus mempertimbangkan bahwa tidak hanya siltap yang harus dipenuhi, banyak agenda di desa yang harus dipenuhi. Karena dana desa terfokus memprioritaskan pada bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Bagaimana dengan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa? Bagaimana juga dengan pembinaan kemasyarakatan desa? Artinya ADD ini tidak hanya untuk siltap, ADD ini untuk beberapa agenda yang cukup banyak dibutuhkan oleh desa. Tentunya akan terfokus bila mana visi misi dan RKP desa itu terbentuk. Jadi dari sisi pembagian yang dilakukan sebelum adanya PP 11 2019 tetap sama dengan memperhatikan dua hal itu, baik kebutuhan atas penghasilan tetap, kemudian kondisi jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, kemudian tingkat kesulitan geografis. Hanya saja di PP 11 ini ingin memastikan bahwa kesetaraan dengan gaji golongan 2A itu dapat diperhatikan oleh pemerintah kabupaten kota saat akan mengalokasikan dan menyalurkan alokasi dana desa tersebut. Baik, terima kasih Bu Kasubdit. Pemerhati desa, tadi kita sudah dengar sedikit banyak terkait dengan apa itu ADD dan bagaimana pola penghitungan ADD dan juga apa saja sanksi yang diberikan kepada kabupaten apabila kabupaten tidak kemudian mendistribusikan ADD kepada desa. Baik, kita simpan Ibu Kasubdit sebelum kita melanjutkan, kita jeda sejenak. Tak kenal, maka tak kebal. Pagi, Pak. Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini Penyakit. Nah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak bos? Ya, benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit. Seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, mongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Pemerhati desa, kita kembali lagi pada program talk show Bina Pemerintahan Desa, masih dengan topik pengelolaan alokasi dana desa. Baik, Bu Kasubdit, berbicara tentang alokasi dana desa, maka tidak terlepas dengan kewenangan yang ada di desa itu sendiri, yang salah satunya adalah pembelanjaan di desa. Mungkin bisa disampaikan sedikit banyak terkait dengan belanja di desa itu seperti apa, dan mungkin bagaimana pengelolaan yang bisa dilakukan di tingkat desa. Silakan. Baik, Mas Rizky. Jadi dalam hal belanja desa, berdasarkan Pasal 100 PP 11 2019, di situ ada perubahan ya dari pengaturan yang ada pada PP 47 2015. Jadi untuk pasal 100 ini tetap dari sisi proporsi sama 70%, 30%. Nah 30% ini yang berbeda pengalokasiannya. Yang awalnya untuk 30% termasuk di dalamnya ada biaya operasional pemerintahan desa, ada insentif RT RW, juga jaminan kesehatan. Sekarang tidak, dia berpindah di proporsi 70%. Sehingga untuk belanja 30% hanya terkait mengenai penghasilan tetap, kemudian tunjangan kepala desa dan perangkat desa. Juga termasuk BPD, Mas Rizky. Jangan lupa BPD ini adalah lembaga yang ada di desa di mana mereka berfungsi sebagai pengawas dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa, tentunya salah satunya. Nah, BPD juga punya hak di situ atas tunjangan dan operasional BPD. Kemudian terkait dengan 70% Mas Rizky, di situ teranggarkan untuk 4 bidang. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, kemudian bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan juga bidang pemberdayaan masyarakat desa. Nah yang tadi saya katakan, biaya operasional pemerintahan desa maupun insentif RT RW serta jaminan kesehatan masuk pada bidang yang pertama, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, untuk belanja proporsi 70%. Begitu Mas Rizky. Baik, terima kasih Bu Kasubdit. Tadi ada pembagian untuk alokasi dana desa ini, salah satunya adalah kegiatan lainnya pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Nah, mungkin isu yang sedang mengemuka saat ini, Bu Kasubdit, yakni adalah isu terjadinya bencana di wilayah NKRI kita. Apakah kemudian kalau kita tahu dana desa itu dapat dialokasikan untuk penanganan bencana, apakah ADD juga dapat dialokasikan untuk bencana itu sendiri? Mohon penjelasannya. Bisa Mas Rizky. Jadi seyogyanya bahwa pendapatan yang ada di desa sebenarnya blended ya. Cuman ada pengkhususan terhadap bagaimana pengaturan dan pengelolaan khusus untuk dana desa dan alokasi dana desa. Nah, tadi juga Mas Rizky ingatkan terkait dengan apa-apa saja yang dibelanjakan dari alokasi dana desa tersebut. Baik itu yang diutamakan karena ada ketentuan khusus yang mengamanatkan ini, yaitu untuk alokasi dana desa kita prioritaskan kebutuhannya untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Kemudian juga terkait dengan jaminan kesehatan. Jangan lupa Mas Rizky, ada Perpres 75, kemudian ada revisi, ya, kemudian terakhir revisi Perpres 64 ya, terkait dengan jaminan kesehatan tersebut. Di mana ada hak kepala desa dan perangkat desa sebagaimana Undang-Undang Pasal 66 mengatakan bahwa kepala desa dan perangkat desa itu berhak untuk mendapatkan siltap, tunjangan, juga jaminan kesehatan, di samping juga penerimaan lainnya yang sah. Nah, terkait dengan yang Mas Rizky sampaikan tadi, sehubungan dengan kegiatan lainnya, kondisi Indonesia saat ini memang cukup memprihatinkan ya Mas Rizky. Teman-teman kita di desa, kemarin baru saja di Kalimantan Selatan banjir cukup parah, mengalami bencana yang berulang terjadi. Semoga cukuplah gitu ya, kita dengan pandemi ini juga sudah sedemikian mengkhawatirkan, ditambah dengan kondisi yang bisa saja terjadi gempa, kemudian bencana alam seperti gempa atau mungkin banjir, tanah longsor dan lain sebagainya. Pemerintah desa harus segera hadir di situ. Ya, pemerintah desa tidak lagi berada pada posisi menunggu bagaimana peran dari pemerintah kabupaten kota, tidak. Atau peran dari pemerintah sekalipun. Saat terjadinya bencana, hadirlah pemerintah desa di situ dalam konteks bahwa bidang kelima untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa sudah teralokasikan. Saat ini untuk dana desa juga menjadi bagian prioritas untuk pengalokasian bagi bidang kelima, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, khususnya untuk sub bidang keadaan mendesak untuk BLT dana desa. Sebagai upaya untuk meyakinkan atau memastikan bahwa kemampuan daya beli masyarakat desa itu tetap ada di situ. Nah, kemudian di dalam pengalokasian untuk bidang kelima tersebut tidak hanya terfokus pada dana desa, alokasi dana desa pun bisa mensupport untuk pengalokasian pada bidang kelima tersebut. Nah, pengalokasian pada bidang kelima sangat fleksibel, tergantung kondisi. Kita nggak pernah tahu Mas Rizky bencana apa yang akan terjadi besok atau hari ini. Nah, oleh karena itu saat kita mengalokasikan anggaran tersebut tidak ada RAB. Ya, kecuali untuk BLT dana desa kita sudah bisa mengestimasikan karena untuk BLT dana desa ini sudah terbangun di tahun 2020, tentu data sudah ada bagaimana kita melakukan updating terhadap data itu saja dengan melalui musyawarah desa khusus dan memperhatikan adanya kemungkinan untuk apakah menambah anggaran untuk BLT dana desa atau tidak. Terkait dengan penanggulangan bencana, karena kondisinya sangat dimungkinkan ketidakberdayaan pemerintah desa dalam menyiapkan dokumen-dokumennya, tentu ada perlakuan yang berbeda, Mas Rizky. Penggunaan alokasi dana desa adalah salah satu support untuk pengalokasian di bidang tersebut. Gimana penggunaan anggarannya? Tentu karena dia di bidang kelima, secara belanjanya belanja tak terduga, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada saat bencana itu yang diperhadapkan, sehingga tidak serta-merta kita melalui proses yang prosedural. Contohnya seperti ini. Kalau kita mau melakukan belanja atau menggunakan anggaran di desa, ada proses di mana KUR atau KASI sebagai pelaksana kegiatan anggaran perlu menyusun terlebih dahulu DPA setelah PBDS ditetapkan. Kemudian bagaimana dia harus menyiapkan dokumen-dokumen pendukung seperti DPA tadi, kemudian pengajuan SPP dan lain sebagainya. Nah, ini tidak. Kalau untuk terjadinya bencana, apalagi dimungkinkan hilangnya nyawa seseorang, maka itu harus sesegera mungkin. Ya. Nah, nanti ada proses musyawarah desa yang mengesahkan melalui berita acara atas penggunaan anggaran tersebut. Jadi berbeda memang dia.
Lain kalau ini kita harus melalui proses perencanaan, kemudian pelaksanaan anggaran penata usahanya dan lain sebagainya, ini tidak. Jadi proses yang prosedural itu dilakukan, dirapihkan paling lambat 1 bulan setelah penggunaan anggaran untuk bidang kelima tersebut. Baik, mohon izin Bu Kasubdit, tadi disampaikan bahwa dalam hal pengalokasian alokasi dana desa untuk kegiatan bencana, itu dapat bersifat fleksibel. Tapi apakah kemudian ada pengaturan secara teknis dari pusat atau dari Kementerian Dalam Negeri kepada seluruh kabupaten kota atau pemerintah daerah untuk dipedomani dalam hal pengalokasian belanja bencana ini dari ADD itu sendiri? Iya, baik. Kita tidak melihat dari sisi sumber dana semata. Baik. Karena dalam hal pengelolaan keuangan desa ada 7 sumber pendapatan. Intinya adalah saat kita mengalokasikan anggaran pada bidang kelima, bagaimana proses penggunaannya. Kami Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat sebagai tindak lanjut atas diterbitkannya Permendagri 20 tahun 2018 terkait mengenai petunjuk teknis pelaksanaannya. Ya, salah satunya terkait dengan bidang kelima. Kemudian pada kondisi kita diperhadapkan pada masa pandemi COVID-19 di tahun 2020, pertanggal 3 April kita pun mengeluarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri bagaimana melakukan refocusing kegiatan dan anggaran mensupport untuk belanja pada bidang kelima, yaitu belanja tak terduga tersebut. Bagaimana proses refocusingnya, bahkan sampai belanjanya, dan mempertanggungjawabkan uangnya, termasuk juga untuk melaporkan atas hasil penggunaan anggaran. Baik, terima kasih atas pandangannya Bu Kasubdit. Mungkin sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, ada satu hal yang ingin saya tanyakan Bu Kasubdit terkait dengan jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa. Bagaimana kemudian Siltap ini kemudian dapat mengakomodir jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa? Siltap bukan bersifat mengakomodir sebenarnya terhadap jaminan kesehatan. Tetapi untuk jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa, tadi saya sudah sampaikan ada regulasi sebagai rujukan payung hukumnya. Yang kemudian ditindaklanjuti untuk implementasinya dengan Permendagri 119 tahun 2019. Bagaimana proses melakukan pemotongan, penyetoran. Karena untuk jaminan kesehatan memang cukup berbeda. Untuk alokasi dana desa, ada anggaran yang sudah terbangun, ya sudah ditetapkan melalui perkada atau peraturan kepala daerah, bupati dan wali kota sebesar berapa desa itu diberikan, ya alokasi yang dialokasikan. Namun untuk jaminan kesehatan tentu berpengaruh terhadap alokasi dana desa yang diterima. Kenapa? Karena untuk jaminan kesehatan kita mengenal pola intercept. Jadi alokasi dana desa yang seharusnya diserahkan kepada desa, disalurkan kepada desa, misalnya Desa Sukamaju, dia berhak atas alokasi dana desa sebesar 100 juta misalnya. Ada ketentuan jaminan kesehatan yaitu 4% bagi pemberi kerja dan 1% bagi penerima manfaat. Karena undang-undang ya pasal 66 di mana itu adalah menjadi hak kepala desa dan perangkat desa, maka perhitungannya dengan memperhatikan Perpres maupun Permendagri 119, maka 4% itu adalah menjadi tanggung jawab APBD, ya bersumber dari APBD. Kemudian yang 1% itu menjadi teralokasikan bersumber dari alokasi dana desa. Kalau alokasi dana desa nggak cukup, maka dari sumber lainnya. Untuk memastikan bahwa kepala desa dan perangkat desa terjamin atas hak jaminan kesehatannya, maka kita menggunakan pola intercept. Jadi sebelum ADD itu disalurkan kepada desa, uangnya sudah dipotong di awal, ya. Sehingga saat kita membangunnya di dalam APB desa, nilai yang dialokasikan atas ADD tetap ternilai sebagaimana perkada berbunyi. Namun untuk realisasinya disesuaikan karena kita berbasis akuntansi kas, disesuaikan dengan nilai realisasi atas uang yang diterima. Lalu nanti ada perlakuan terhadap bagaimana untuk pencatatan alokasi catatan atas laporan keuangannya, di mana di situ akan memperjelas bahwa pemotongan itu sudah terjadi dengan sebagai akibat dari adanya berita acara kerjasama antara pemerintah kabupaten kota dengan BPJS Kesehatan, ya, kemudian itu sebagai bahan dokumen untuk dilampirkan pada catatan atas laporan keuangan tersebut. Demikian Mas Rizky. Baik, Bu Kasubdit, menarik. Jadi Mas Rizky, uang yang terpotong itu murni untuk jaminan kesehatan. Baik. Ya, yang disalurkan memang berkurang, tetapi clear bahwa itu untuk jaminan kesehatan. Jadi tidak ada pandangan bahwa pemerintah daerah kabupaten kota memberikan ADD-nya nggak sesuai, tidak. Tetapi karena memang ada ketentuan lain
terkait dengan jaminan kesehatan sehingga ADD yang diterima oleh desa akan berkurang sebagaimana kewajiban desa terhadap jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desanya. Baik, semakin menarik Buka Subdit topik kita pada edisi kali ini. Mungkin sudah banyak catatan-catatan dari pemerhati desa terkait dengan topik kita pada hari ini, tapi sebelum kita lanjut kepada topik kita berikutnya, kita simak jeda berikut ini. Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Ada berbagai jenis vaksin, dan proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap, sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Setelah vaksin masuk ke dalam tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus, dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Selain itu, tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi tak hanya lindungi diri sendiri, tapi juga bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi. Sehingga dapat melindungi mereka yang belum bisa divaksinasi, seperti bayi, anak-anak, lansia, atau orang dengan penyakit tertentu. Pandemi bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi dan protokol kesehatan. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Pemerhati desa, semakin menarik pembahasan kita pada edisi kali ini. Sekarang mungkin kita akan berbicara kepada Buka Subdit terkait dengan belanja desa tadi sebagaimana diamanatkan, ditetapkan dalam APBDes. Salah satunya 30%-nya adalah untuk siltap. Nah, kemudian yang ingin mungkin pemerhati desa tanyakan juga, selain mendapatkan siltap, kepala desa, perangkat serta perangkat lainnya mendapatkan apa saja, Bu, selain siltap? Baik, Mas Rizky. Jadi kepala desa dan perangkat desa untuk pasal 66 Undang-Undang jelas bahwa ada beberapa hal yang menjadi haknya kepala desa dan perangkat desa. Yang pertama tadi siltap, penghasilan tetap. Juga ada namanya tunjangan. Tunjangan itu bisa saja tunjangan kedudukan, kemudian bisa dimungkinkankah dengan tunjangan hari raya misalnya, masa kita aja dapat tunjangan hari raya ya. Kemudian bisa juga dengan siltap ke-13. Tapi tentu itu tetap harus memperhatikan kesanggupan dari anggaran yang dikelola di desa. Nah, itu juga tentunya sebagai akibat dari berhasil tidaknya desa mengelola anggarannya sehingga PADS-nya semakin meningkat. Sehingga tunjangan-tunjangan lainnya itu bisa terpenuhi. Termasuk juga BPD. BPD juga berhak untuk mendapatkan tunjangan. Besaran tunjangan ya tentu bagaimana kinerja BPD melihat, mencermati atas suatu proses dari penyusunan perencanaan, dokumen perencanaan pembangunan, bagaimana APBDes-nya, pelaksanaannya, kemudian bagaimana pelaporannya sebagai bentuk dari menjaga agar keuangan yang dikelola ini transparan dan akuntabel. Nah, selain tunjangan bagi kepala desa perangkat dan juga untuk tunjangan tadi juga ada untuk ini Mas Rizky, diterima dari penerimaan lain yang sah. Jadi penerimaan lain yang sah itu kecenderungannya memang banyak terjadi di daerah Jawa, ya seputaran Jawa masih mengelola tanah bengkok. Nah, desa masih seringkali enggan untuk mencatatkan sebagai pendapatan atas dari bengkoknya itu, ya pendapatan dari bengkoknya itu perlu diperhatikan. Walaupun sebenarnya tidak menjadi persoalan, itu cukup dicatatkan saja di APBDes. Toh di dalam PP 47 2015 memberikan ruang yang cukup besar dari pendapatan dari bengkok itu sebagai penerimaan lainnya yang sah bagi kepala desa dan perangkat desa. Kemudian yang tidak lupa juga terkait mengenai jaminan kesehatan itu menjadi hak kepala desa dan perangkat desa. Baik, tadi Ibu sampaikan bahwa dalam hal penyaluran haruslah secara transparan dan akuntabel. Betul. Menjadi pertanyaan, bagaimana sih Bu pola penyaluran ADD ini dari kabupaten ke tingkat desa maupun dari desa untuk membelanjakan ke 6 keperluan yang tadi? Baik, jadi gini, di pasal 91 ya PP 43 2014 menegaskan bahwa uang yang disalurkan ke desa harus melalui rekening kas desa. Baik. Ya nggak boleh pakai rekeningnya Mas Rizky. Baik. Nanti itu urusannya berbeda lagi itu ya. Jadi harus melalui rekening kas desa. Kenapa demikian? Karena uang itu harus tercatat ya
karena kita akan melihat dari sisi pendapatan juga, kemudian rekening kas desa itu pun juga ditentukan oleh kabupaten kota, karena yang akan melihat mana rekening kas desa yang bisa digunakan oleh pemerintah desa. Nah, kemudian berapa rekening kas desa yang dimiliki? Hanya satu, Mas Rizky, ya. Jadi tidak ada lagi rekening Pak Kepala Desa, ya. Kecenderungan nih teman-teman di desa, kalau CSR ogah masuk ke rekening kas desa, bahkan ada yang terima dalam bentuk tunai. Jadi dengan adanya undang-undang desa dengan regulasi turunan lainnya memastikan bahwa semua uang yang masuk ke desa harus masuk di rekening kas desa. Bukunya hanya satu, buku kas umum, harus tercatat di situ. Jadi kita bisa memotret dengan pasti bahwa sejumlah pendapatan dan pengeluarannya ini mengalir kemana, untuk apa, ya. Jadi cukup satu rekening kas desa, seluruh pendapatan masuk ke situ. Kalaupun juga untuk BUMDes sekalipun, masuk dulu ke rekening kas desa. Karena itulah yang dicatatkan di dalam APBDes, termasuk untuk laporan realisasi pelaksanaan APBDes itu sendiri. Jadi semua akan tercatat dengan baik. Itu untuk menjaga akuntabilitasnya, Mas Rizky. Ya, berapapun uang yang masuk ke rekening kas desa harus dapat dipertanggungjawabkan. Sekarang desa sudah diperhadapkan dengan kondisi tidak sekedar dipertanggungjawabkan, tapi siap untuk dipertanggunggugatan. Luar biasa kan? Baik, Bu Kasubdit, berbicara tentang tadi rekening kas desa dan juga berbicara tentang untuk menjaga akuntabilitas, siapakah kemudian di desa yang diberikan kewenangan untuk mengelola rekening kas desa itu, Bu? Yang mengelola rekening kas desa, baik Mas Rizky. Jadi di desa itu ada namanya kepala desa. Ya, kepala desa itu posisinya adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Sebagaimana Undang-Undang Pasal 75 jelas bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang menguasakan sebagian pengelolaan keuangan desanya kepada perangkat desa. Artinya apa? Tidak ada istilah dapat di situ ya dalam undang-undang. Tapi dia punya kewajiban harus menguasakan sebagian. Ada hak dia untuk menjadi tugas dan tanggung jawabnya, kewenangannya. Tapi ada yang harus dia berikan kewenangan itu juga kepada perangkat desa. Siapa perangkat desa? Ada sekretaris, ada kasih kaur, dan ada juga kepala dusun. Dalam hal pengelolaan keuangan di desa ini, kami membagi yang menjadi koordinatornya adalah sekretaris desa, sebagai pelaksana kegiatan anggarannya adalah kasih kaur, dan yang tadi mengelola uang untuk pencatatan dan lain-lain itu adalah berada pada posisi kaur keuangan. Lalu kepala dusun di mana posisinya? Sebagai tim yang melaksanakan kegiatan. Dia bersama-sama kepala dusun, kemudian LKD dan masyarakat bertanggung jawab dalam sebagai tim yang melaksanakan kegiatan melakukan pengadaan barang jasa di desa. Jadi kaur keuangan yang menata usahakan uangnya. Baik Bu, berbicara tentang penata usahaan keuangan oleh kaur keuangan, bisa dilihat di mana Bu apabila kita melihat peraturan teknis yang ada yang ditetapkan oleh pusat? Mungkin arahnya Mas Rizky adalah bagaimana kita memastikan dari sisi transparansi dan akuntabilitas. Mungkin gitu ya Mas Rizky ya. Jadi di ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 20/2018 memastikan bahwa transparansi dan akuntabilitas itu adalah harus dipenuhi. Selain bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan desa itu dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran, juga partisipatif. Di mana ruang transparansi itu kita harus mempublikasikan. Apa yang dipublikasikan? Yang dipublikasikan itu adalah contoh saat Perdes APBDes ditetapkan itu dipublikasikan. Kemudian saat laporan semester 1 ditetapkan itulah yang dipublikasikan. Demikian halnya juga dengan laporan realisasi pelaksanaan APBDes-nya itu dipublikasikan. Lalu bagaimana dengan agenda kegiatan yang sementara berjalan? Silahkan kita punya papan-papan proyek untuk mempublikasikan progres dari setiap pelaksanaan pembangunan. Ya. Kemudian bagaimana kita menjaga dari sisi akuntabilitasnya? Akuntabilitasnya itu akan terbangun pada laporan keuangannya. Karena kita berbasis kas, maka laporan keuangan yang disajikan adalah berupa laporan realisasi anggaran, juga caleg yang disertai dengan daftar aset desa. Gitu Mas Rizky. Nah, kemudian Mas Rizky, dalam hal pelaksanaan ini, di mana ruang partisipasi masyarakat yang muncul? Nah, ini menjadi penting, karena nggak bisa pemerintah desa mengelola uangnya sendiri, nggak boleh itu. Nah, lalu bagaimana? Pasal di dalam undang-undang jelas bahwa ada peran pengawasan di situ.
ada peran BPD, juga ada peran masyarakat. Baik. Tapi ruang geraknya tentu harus kita sesuaikan juga dengan kondisi di desa itu sendiri, ya. Jadi di dalam undang-undang yang melakukan pengawasan adalah BPD. Bagaimana pola pengawasannya dengan monitoring dan evaluasi. Kemudian bagaimana dengan masyarakat, posisinya adalah sebagai pemantauan. Jadi hal-hal yang dicatatkan oleh KUR Keuangan itu bukan untuk publik sebenarnya, ya, tetapi yang bisa melihat secara jelas kebenaran atas penata usahaan itu tentu yang memiliki kapasitas. Siapa dia? Auditor. Tentu peran dari auditor yang berada pada posisi APIP, ya, teman-teman inspektorat, yang tentu akan melihat lebih dalam bila mana hasil dari pengawasan dilakukan oleh BPD maupun masyarakat diindikasikan adanya penyimpangan, sehingga masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya kepada BPD, BPD menelaah dari dokumen-dokumen yang ada. Kemudian kalaupun memang tidak bisa dibahasakan dalam musyawarah atas pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut, bisa nanti disampaikan pada ranah auditor atau APIP nantinya. Begitu Mas Rizky. Baik, terima kasih Bu Kasubdit. Berdasarkan penyampaian Bu Kasubdit tadi, menyampaikan bahwa setiap kebijakan haruslah ada aturan mainnya. Nah, mungkin ini sedikit kita track back tadi Bu, terkait dengan siltap. Apakah kemudian kebijakan siltap bagi kepala desa yang mana tadi diatur adanya batas minimal sesuai dengan golongan 2A? Apa kemudian adakah implikasi dengan PP 11 tahun 2019 ini Bu? Karena kita tahu mungkin ada kemungkinan bahwa kabupaten-kabupaten yang mungkin beresiko tidak dapat memenuhi ketentuan PP ini. Iya Mas Rizky, jadi gini, kami telah melakukan atau mencermati Perpres 113 tahun 2020 berkaitan dengan APBN tahun 2021. Salah satunya adalah yang kami cermati terkait dengan dana perimbangan Mas Rizky dan dana alokasi khusus, karena itu adalah bagian dari yang harus kita perhatikan saat kita melakukan perhitungan terhadap paling sedikit 10%, karena paling sedikit untuk alokasi dana desa, paling sedikit 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus. Nah, dari data yang ada, maka kami mencoba untuk melakukan simulasi atas kondisi di mana struktur organisasi pemerintah desa yang berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri terbagi atas pola minimal dan pola maksimal. Kalau pola minimal itu KUR-nya 2, kemudian kasihnya 2, pola maksimal itu KUR-nya 3, kemudian kasihnya 3. Nah, dengan kondisi pola minimal, setelah kami menghitung dengan mengestimasi kepala dusun misalnya ya Mas Rizky, karena ini bervariasinya cukup banyak di desa-desa, kepala dusunnya misalnya 4. Kalau kepala dusunnya 4 misalnya dengan pola minimal, maka kebutuhan setahunnya itu adalah 249.943.000 sekian. Nah, artinya berapa sih yang kondisinya tidak memenuhi angka tersebut? Ternyata setelah kami hitung akan ada kemungkinan 38 kabupaten beresiko yang tidak dapat memenuhi kewajiban pemenuhan siltap ini. Kemudian kalau kita gunakan pola maksimal, maka kebutuhannya sebesar 298.476.000 sekian per tahunnya desa harus siapkan untuk siltapnya. Ternyata setelah kami hitung kemungkinan ada sekitar 70 kabupaten kota. Artinya antara range 38 sampai dengan 70 kabupaten kota dimungkinkan akan kesulitan untuk mengalokasikan dana desa untuk kebutuhan siltap saja, belum yang lainnya. Dan berarti ini perlu adanya pembahasan secara mendalam ya Bu ya, terkait dengan bagaimana kabupaten, kota yang kira-kira berisiko tidak dapat memenuhi PP 11 ini. Iya. Baik pemerhati desa, sedikit banyak kita sudah mengulas kaitannya dengan hal-hal yang secara umum maupun teknis terkait dengan alokasi dana desa ini. Pada segmen berikutnya kita akan semakin menarik karena kita akan berdiskusi terkait dengan kira-kira permasalahan apa saja yang bisa terjadi meliputi alokasi dana desa ini dan bagaimana proses tindak lanjut baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kita simpan dan akan kita lanjutkan setelah jeda yang satu ini. Pada masa pandemi ini saya kira salah satu upaya untuk
memerangi dan menanggulangi pandemi adalah vaksin. Jadi saya kira program vaksin ini adalah menjadi harapan besar bagi kita semua, bukan hanya bagi petugas kesehatan. Jadi vaksin ini juga kita selain melindungi diri sendiri, juga melindungi keluarga dan masyarakat. Ini yang penting. Tenaga kesehatan menjadi prioritas pemberian vaksin untuk pertama kali, karena mereka adalah di garda terdepan dalam pelayanan pandemi, dan mereka bertugas atau berada dalam lingkungan yang sangat rentan ya, terpapar. Maka tenaga kesehatan ini harus lebih aman dulu untuk melayani yang lainnya. Kami PPNI sangat mendukung program vaksin oleh pemerintah ini, karena saya kira sebagai tenaga kesehatan kita belajar ilmu kesehatan ya. Semester pertama itu adalah bagaimana konsep masuknya penyakit. Itu yang harus kita pahami sebagai tenaga kesehatan, sehingga tidak perlu ada keraguan lagi tentang vaksin ini. Vaksin ini bagi kita tenaga kesehatan bukan cuma untuk melindungi diri kita ya, tetapi pada saat kita melakukan pelayanan juga melindungi pasien kita, dan juga pada saat kita pulang ke rumah melindungi keluarga kita, dan di lingkungan kita melindungi masyarakat sekitarnya. Pemerhati desa, terima kasih tetap setia bersama dengan kami masih dengan topik pengelolaan alokasi dana desa. Dan sekarang kita akan berbicara terkait dengan pastinya Bu Kasubdit di setiap kebijakan menyisakan adanya implikasi terhadap permasalahan-permasalahan. Mungkin bisa sedikit banyak diulas kembali apakah kaitannya dengan alokasi dana desa ini ada implikasi atau permasalahan yang ditemui dan bagaimana kemudian proses tindak lanjutnya. Tentunya Mas Rizky tidak mudah saat kita akan mengejawantahkan suatu kebijakan. Betul. Ya, karena ada saja permasalahan yang mungkin akan timbul di situ. Contoh yang tadi saya sampaikan tadi, ada kemungkinan resiko atas 38 kabupaten kota, bahkan bisa mencapai 70 kabupaten kota, bila mana ADD-nya tidak mencukupi sebagaimana kebutuhan atas penghasilan tetap dengan pola minimal maupun pola maksimal tadi. Ya, nah untuk itu perlu peran dari pemerintah daerah dalam hal ini, baik kabupaten kota, dengan bagaimana mereka mengalokasikan bantuan keuangan bersifat khusus untuk menambah anggaran kepada desa untuk penambahan kebutuhan siltap tersebut. Tentunya terlebih dahulu kita harus melihat atas kesanggupan anggaran yang ada di desa itu sendiri. Apakah desa memiliki sumber-sumber pendapatan lain? Karena sudah dikunci Mas Rizky di PP 11 2019 nggak boleh pakai dana desa untuk siltap. Jadi desa harus memotret ataupun kabupaten kota harus memotret kondisi desa punya nggak anggaran selain dari ADD di desa. Kalau tidak ada, maka kabupaten kota perlu menyiapkan bantuan khusus untuk hal tersebut. Tentu dilihat lagi kesanggupan dari kabupaten kota tersebut. Kalau toh memang sama-sama tidak memungkinkan, maka tentu kabupaten kota akan melakukan suatu kebijakan atas pengkondisian atas siltap tersebut untuk tidak atau belum memenuhi kewajiban sebagaimana PP 11 2019. Baik. Jadi harapan kami di sini peran pemerintah, kabupaten kota dan provinsi dalam mengalokasikan bantuan keuangan bersifat khusus kepada desa dalam hal pemenuhan siltap. Baik, terima kasih Bu Kasubdit. Berarti dapat disimpulkan, apabila siltap tidak dapat dipenuhi melalui ADD, dapat menggunakan sumber pendapatan desa yang lain kecuali dana desa, begitu ya Bu? Iya. Baik, namun apabila kita menilik kembali Bu, terkait dengan ADD ini merupakan distribusi yang kemudian secara 30% dialokasikan dari pemerintah kabupaten. Apabila kemudian kabupaten kemudian memprioritaskan penggunaan ini untuk siltap, atau untuk kemudian ADD dicukupkan untuk siltap, bagaimana apabila pemenuhan kebutuhan anggarannya tidak dapat terpenuhi Bu, karena prioritasnya adalah kepada siltap? Iya, baik. Jadi tadi kalau saya katakan ADD itu tidak cukup untuk siltap, Baik. maka perlu daya dukung dari kabupaten kota maupun provinsi, termasuk juga pendanaan dari sumber pendapatan lain. Nah, sekarang ADD cukup untuk siltap.
Namun kecukupan untuk siltap hanya sebatas siltap saja. Lalu bagaimana dengan kegiatan lainnya? Tentu akan berpengaruh. Karena namanya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan harus tetap berjalan. Oleh karena itu penggunaan anggarannya bisa juga bersumber dari tadi kita mengharapkan dari bantuan khusus juga dengan sumber dari dana desa. Boleh nggak dana desa untuk misalnya biaya operasional pemerintahan desa? Boleh nggak untuk insentif RT RW? Dengan filosofis kita bahwa kita memastikan bahwa kepala desa dan perangkat desa sebagaimana PP 11 2019 untuk terpenuhi siltapnya, tentu ini dimungkinkan bisa dari dana desa. Tentunya sepanjang murni bahwa uang tersebut sudah memang difokuskan untuk siltap terlebih dahulu dan memang terjadi kekurangan. Nah, lain halnya dikurang-kurangin gitu. Baik. Jadi kalau murni setelah dihitung terbatas baru bisa menggunakan yang lain. Tentunya ada mekanismenya Mas Rizky. Nggak serta-merta dana desa bisa digunakan untuk hal-hal di luar prioritas. Harus ada rekomendasi Bupati Wali Kota untuk memastikan bahwa bisa digunakan untuk kegiatan lainnya selain yang prioritas penggunaan dana desa sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Kementerian Desa mengenai prioritas penggunaan dana desa itu sendiri. Baik, terima kasih Bu Kasubdit. Tadi kita berbicara tentang apabila siltap tidak cukup. Kemudian apabila siltap cukup, tapi kemudian kebutuhan yang lain... Siltap cukup dari ADD ya? ADD. Oh, iya. Nah, kemudian bagaimana apabila dalam belanja desa, 30% sebagaimana tercantum dalam APBDes, kemudian siltap ini melebihi ketentuan proporsi 30%. Baik, jadi di pasal 100 sudah dikatakan bahwa ada pembagian proporsi 70-30. Posisi siltap ada di 30%. Lalu ternyata dia melebihi 30%. Betul. Sepanjang untuk terpenuhinya siltap tidak menjadi masalah. Karena filosofis dikeluarkannya regulasi PP 11 2019 adalah untuk memastikan kepala desa dan perangkat desa adanya kesetaraan atas gaji dengan golongan 2A, dan kemudian kita ingin memastikan bahwa adanya peningkatan kesejahteraan dari aparat pemerintah desa sehingga kinerja pemerintah desa dalam hal ini untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat menjadi jauh lebih baik. Baik, mungkin kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya Bu, kaitannya masih dengan ADD ya Bu ya. Tadi disampaikan bahwa pemerintah kabupaten kota wajib untuk menyalurkan ADD kepada seluruh desa-desa yang ada di wilayahnya. Dan apabila apabila tidak disalurkan pun ada ketentuan sanksi. Nah, ini kita kan sedang berada katakan pada posisi pandemi COVID-19 Bu. Dalam hal katakan penggunaan prioritas ADD, kemudian tidak untuk desa, apakah dimungkinkan untuk ADD ini dialokasikan tidak untuk ADD, tapi kemudian untuk penanganan COVID-19 itu sendiri, Bu? Wah, ini agak susah nih. Baik. Jadi gini, pasal 74 ayat 6 mengatakan bahwa kewajiban ini harus dijalankan oleh pemerintah kabupaten kota. Kalau nggak dijalankan, maka akan ada sanksi. Sanksinya apa? Penundaan ataupun pemotongan. Sebesar dari alokasi dana desa yang harusnya disalurkan yang ternyata tidak disalurkan kepada desa. Itu diatur lebih lanjut dengan PMK. Tadi saya sudah katakan demikian. Lalu terjadi kondisi kita harus melakukan refocusing kegiatan dan anggaran di kabupaten kota. Yang juga memungkinkan dana perimbangannya mungkin menurun atau daunnya juga berpengaruh misalnya. Lalu hal ini pun akan berpengaruh pada komposisi anggaran yang dialokasikan ke desa dalam hal ini untuk alokasi dana desa. Bagaimana? Misalnya contoh nih, ada suatu kabupaten kota misalnya saat dia pola untuk penyalurannya per bulan misalnya. Saat masuk bulan ke-12 ternyata ADD-nya nggak bisa disalurkan, ya kan? Ada kondisi refocusing tersebut. Maka untuk siltapnya ini tetap menjadi tanggung jawab yang harus terbayarkan. Ya, ada juga kondisi di mana misalnya kabupaten kota tidak menyalurkan penuh atas siltapnya, itu tetap harus terbayarkan. Lain hal dengan kondisi kemarin ya 2020. Betul. Ya 2020 itu memang kondisi yang force major. Nah, hal yang menjadi hak tetap menjadi kewajiban untuk disalurkan. Dalam hal ini maka kabupaten kota dapat mengintervensi atas kode rekening 439.4.3.9.90 sampai 99 untuk melakukan penyaluran lagi terhadap ADD yang belum terbayarkan. Jadi kita bisa intervensi untuk kode rekening tersebut atas ADD yang belum terbayarkan. Baik, terima kasih Bu Kasubdit. Sekarang mungkin kita berlanjut ya Bu, kaitannya dengan ADD ini, masih terkait dengan ADD. Namun kemudian yang ingin menjadi pertanyaan, mungkin pemerhati desa juga yang menanyakan, bagaimana kemudian kita ketahui bahwa
di provinsi, kabupaten, serta kota di seluruh Indonesia memiliki jumlah desa yang beragam. Iya. Bagaimana kemudian jika ada kabupaten kota yang memiliki jumlah desa yang katakan lebih sedikit dibanding kelurahannya? Apakah kemudian pada saat nanti ADD atau pola yang lainnya, adakah semacam mungkin kecemburuan dari kelurahan kepada desa, kok desa tetap lebih besar padahal desanya jumlahnya sedikit? Mungkin ada pengalaman seperti itu, Bu? Ya, betul. Baik. Ada rasa ketidakpuasan dari kelurahan ya, Baik. karena merasa bahwa wah alokasi untuk desa kok lebih besar, padahal jumlah desanya hanya sedikit gitu. Itu kondisi itu sangat mungkin terjadi. Ada juga yang tadi berakibat pada ADD-nya nggak cukup untuk siltap, itu karena jumlah desanya banyak sekali. Contoh seperti di Aceh, ada banyak kabupaten yang ternyata kesulitan untuk hal tersebut karena dia harus membagi kuenya semakin banyak. Nah, yang kuenya dibagi dikit, dapatnya lebih banyak lagi. Tapi kelurahan ini bagaimana? Wah, Mas Rizky, ini perlu pembahasan lebih mendalam untuk hal ini. Karena ini masuk pada ranah kebijakan yang lebih besar ya. Kita perlu memperhatikan berbagai aspek, tidak hanya melihat atas proporsi yang tadi 10% itu, tetapi juga harus memperhatikan hal-hal lainnya. Di mana kita harus mengedepankan untuk desa melakukan percepatan pembangunannya. Jadi, atas kondisi tersebut, hitung-hitungannya mesti clear dulu nih. Ya kan, kita perlu melakukan banyak simulasi untuk bisa meyakinkan bahwa adanya mengedepankan prinsip pemerataan dan berkeadilan tersebut dalam pembangunan desa, juga termasuk tadi kelurahan. Baik, Bu, berarti percepatan pembangunan menjadi salah satu indikator untuk kemudian kita perlu memperhatikan bagi daerah-daerah yang terdapat kondisi khusus. Dalam ini seperti tadi, desa-desa yang katakan jumlahnya lebih sedikit daripada kelurahan, dan mungkin ada kondisi-kondisi yang lainnya. Pemerhati desa, telah banyak kita ulas terkait dengan bagaimana ADD secara umum, secara teknis, dan bahkan permasalahan serta tindak lanjut yang disampaikan oleh narasumber kita pada edisi kali ini. Sebelum kita masuk kepada segmen selanjutnya, mari kita simak sejenak jeda berikut ini. Kegiatan yang sedang kita ikuti saat ini adalah dalam rangka mendukung dan merealisasikan target Ibu Ketua Umum TPPKK dalam menegakkan protokol kesehatan secara benar. Saya sebagai Ketua Umum PKK sudah menginstruksikan kepada semua pengurus PKK di seluruh wilayah Indonesia, semua kader PKK untuk tidak henti-hentinya mengkampanyekan, mensosialisasikan protokol kesehatan ini kepada masyarakat. Walaupun mungkin tidak bisa mencapai yang seluas-luasnya, tapi di lingkungan terkecil kita harus terus-terusan tidak kendor, tidak boleh kita putus semangat menyuarakan kampanye protokol kesehatan.
Pemerhati desa, kita sudah tiba di penghujung acara, namun sebelum kita akhiri, marilah kita dengarkan secara seksama closing statement dari narasumber kita kaitannya dengan bagaimana alokasi dana desa ke depan. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Rizky. Pemerhati desa, terutama para pelaku sebagai pembina dan pengawas desa dalam hal ini, tentu kita perlu sama-sama memastikan ya bahwa apa yang diamanatkan pada pasal 72 ayat 4 terkait dengan besaran paling sedikit 10% dari dana perimbangan dikurangi dana alokasi khusus yang menjadi kewajiban pemerintah kabupaten kota untuk mengalokasikan alokasi dana desanya kepada desa, itu benar-benar tidak hanya sekedar dialokasikan, Mas. Tidak hanya sekedar tertuang di dalam APBD-nya, tetapi harus direalisasikan. Karena ada saja keluhan teman-teman desa yang ternyata alokasi dana desanya mungkin tidak dialokasikan sepenuhnya. Tentu pertimbangan yang berbeda saat kondisi pandemi COVID kemarin di tahun 2020. Namun untuk ke depan, pastikan bahwa yang menjadi hak desa disalurkan, kemudian kita sama-sama melihat bagaimana kemajuan desa dengan menjadi desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Aparat pemerintah desanya bekerja dengan baik, berkinerja baik, karena siltapnya dipastikan terpenuhi, juga demikian dengan jaminan kesehatannya. Demikian halnya peran yang ada di desa, tidak hanya desa sendiri, dalam hal ini pemerintah desa bergerak, tetapi juga baik pemerintah desa, kemudian pelaku-pelaku di desa lainnya, ada LKD, kemudian juga ada masyarakat, itu secara solid membangun desa secara bersama, bersinergi, sehingga tercapailah apa yang menjadi cita-cita kita bersama dalam tujuan pembangunan desa sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Demikian Mas Rizky. Baik, terima kasih Bu Kasubdit. Berarti menjadi poin penting kepada seluruh pemerintah daerah khususnya kabupaten kota agar dalam hal merealisasikan ADD agar lebih akuntabel serta proporsional, begitu ya Bu? Ya. Baik, pemerhati desa, kita sudah tiba di penghujung acara. Tentu tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber, kepada Ibu Farida Kurnianingrum atas perkenannya hadir pada agenda kita pada kali ini. Dan juga pemerhati desa, dengan berakhirnya segmen kita maka berakhir pula talk show Bina Pemerintahan Desa di TV Bina Pemdes kita pada kesempatan kali ini. Kami atas nama segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, salam sehat dan sampai jumpa.